kenapa nggak berani pulang? Diomelin sama istri Pak Haji. Diomelin sama istri. Jadi alasannya? Alasannya gini Pak Haji, setelah saya ngamalin ilmu dari Pak Haji itu, saya dengan niat ingin dapat uang banyak Pak Haji. Nah kemudian tiba-tiba saya kenal dengan seseorang yang ada di Facebook, dia perempuan. Lagi apa? Facebook? Iya di Facebook Pak Haji. Di Facebook kenal perempuan? Ya kenal, dia chat duluan. Menurut informasi yang dia bilang ke saya, kenal saya saat saya ngisi trainer pendidikan di Sragen. Nah kemudian dia cerita-cerita gitu, jadi sering ngirimin duit Pak Haji. Dia? Iya. Perempuan itu? Iya, yang 10 juta, 20 juta. Kalau? Iya. Wow, tepuk tangan dong, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Testimoni. Tempatnya testimoni orang-orang sukses pastinya. Dan tidak banyak basa-basi lagi, mari kita simak video berikut ini. Yuk, Bapak. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Saya Widi dari Ciseeng. Pertanyaannya? Saya ini gini Pak Haji, saya lagi kebingungan banget sekarang Pak Haji. Saya sampai nggak berani pulang. Saya sudah mengamalkan ilmu yang diajarkan Pak Haji, bangun jam 00, senyum. Maksudnya kenapa nggak berani pulang? Diomelin sama istri Pak Haji. Diomelin sama istri. Jadi alasannya? Alasannya gini Pak Haji, setelah saya ngamalin ilmu dari Pak Haji itu, saya dengan niat ingin dapat uang banyak Pak Haji. Nah kemudian tiba-tiba saya kenal dengan seseorang yang ada di Facebook, dia perempuan. Lagi apa? Facebook? Iya di Facebook Pak Haji. Di Facebook kenal perempuan? Ya kenal, dia chat duluan. Menurut informasi yang dia bilang ke saya, kenal saya saat saya ngisi trainer pendidikan di Sragen. Nah kemudian dia cerita-cerita gitu, jadi sering ngirimin duit Pak Haji. Dia? Iya. Perempuan itu? Iya, yang 10 juta, 20 juta. Kalau? Iya. Wow, tepuk tangan dong, luar biasa. Cuman Berasa alat kelamin lo bulan dong. saya cerita dengan istri saya, kemudian saya tunjukkan chatnya. Dia memang gitu Pak Haji, dia udah punya suami, tapi manggil saya dengan sebutan sayang, manis, ganteng dan lain-lain. Saya nggak respon. Kalau dia manggil sayang, dia manggil ganteng, istri jangan cemburu. Kecuali kalau dia manggil lo ngaceng, baru. Terus? Ya akhirnya istri saya marah, disangkanya saya juga istilahnya bermain gitu Pak Haji. Padahal saya sudah tunjukkan chatnya, karena saya pakai WAGB, jadi nggak bisa ada yang dihapus. Saya tunjukkan dan istri saya marah-marah Pak Haji. Padahal sepeser pun saya belum pakai uangnya. Jadi uangnya sekarang ada di mana? Ya di bank Pak Haji. Ada berapa total? Total sudah ngirim hampir 50 jutaan. Gampang bos, meninggal 50 juta lo bagiin ke ibu yatim kurung. Nanti lo cium keningnya ibu yatim kurung. Tambah masalah lagi Pak Haji. Jadi solusinya gimana Pak Haji? Saya kembalikan atau gimana Pak Haji? Jangan dong. Jangan. Lo kasih ibu-ibu yang ada di orang sini. Karena saat itu saya keinginannya adalah menambah modal usaha saya Pak Haji. Gitu. Gampang lah bos. Yang namanya istri marah-marah, istri cemburu, istri ngambek, ini udah dialami sama panitia, gue, dia. Kita nih 3 orang yang udah digugat. Gitu. Gampang lah bos. Lo cari fotonya istri lo kempit di alat kelamin lo tulis nurut, manut, katut, sayang, setia. Begitu, nanti dia nurut, manut, katut. Sampai berapa lama Pak Haji? Hah? Sampai berapa lama? Sampai alat kelamin lo copot. Umur lo berapa? Saya 33 Pak Haji. Nggak sampai 33 hari. Praktekin bos. Ini Haji Marco bos. Dia digugat cerai sama istrinya. Lo kan belum digugat cerai sama istri lo. Hampir Pak Haji. Iya hampir. Haji Marco udah. Tau gak? Gara-gara dia ML sehari 3 kali. Sekali dia nganjur, 2 kali manjur, ketiga kali dia udah gak berdiri. Nah supaya berdiri, dia bayangin mantan-mantannya. Dia sebutin mantan-mantannya. Langsung tuh istrinya marahin tuh. Gubrak gitu. Soalnya kalau bayangin istrinya lagi kan udah jenuh bos. Itu lagi. Bayangin bos. Kambing satu kandang 20 betina itu 1 hari dikawinin semua sama bandot. Karena wajahnya betinanya beda-beda. Nah, Haji Marco 3 kali wajah istrinya itu aja. Akhirnya dia jenuh, ya kan ya. Itu ditutup pintunya sama istrinya gubrak itu bingkai sampai goyang. Tenang aja bos, udah lo praktekin. Iya Pak Haji, salah jemput pas mau keluar, salah jemput biasa kan ngawinnya ternyata nyebutnya sama April. Bini gue tuh April. April. Pak Haji, yang kedua Pak Haji, gimana supaya usaha saya profitnya naik Pak Haji? Orang yang mau profitnya naik
Jangan ingat-ingat kejelekan pasangan hidupnya. Lu suka ingat-ingat kejelekan istri lo, kelakuannya, sifatnya, jangan. Pokoknya yang lo bayangin itu istri lo luar biasa. Namanya ilmunya 3. Cinta kasih, terima kasih, kasih sayang. Orang yang selalu ngebayangin kebaikan istrinya, telatennya, apalah bahasanya, usahanya naik terus, bos. Haji Marco walaupun istrinya cerewet, galak, judes, ketus, dia nggak pernah bayangin. Dia yang dibayangin pokoknya pulennya alat kelaminnya istrinya, ya kan? Tuh. Jadi lo bayangin aja alat kelamin istri lo lonjong, oval, kotak, apa bulat. Lo bayangin aja gitu. Berarti nggak usah pakai gimmick-gimmick yang celana dalam itu, Pak Haji? Ya wajib lah. Wajib, itu siap, gimmick Pak wajib. Nah ini dimanjur lagi. Bisa? Siap, Pak Haji. Yuk, Makasih. Bapak. Halo, Bapak apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima kasih Pak Haji. Nama saya Odang dari Subang. pertanyaannya. Saya peternak ayam broiler. Peternak. Pertanyaannya, hasilnya ingin gede dan berkah. Gampang. Malam. Rendaman celana dalam Bapak 1 menit, 2 menit, Bapak rendam. Airnya buat minum ayam. Nanti ayamnya badannya gemuk-gemuk. Gitu. Celana dalamnya taruh di toren atau Di toren. Nanti kan airnya minum buat dari toren kan? Sebentar aja? Iya sebentar aja. Kalau kelamaan nanti tambah. setiap hari itu? Tiap hari. Orang zaman dulu Pak, orang ternak ayam kampung zaman dulu tidak ada vitamin kan sekarang tidak ada. Orang zaman dulu miara sapi pakai konsentrat, nggak ada. Sekarang aja ada. Zaman dulu pakai apa? Rumput, pakai itu apa, pohon-pohonan yang kacang-kacangan, kingres, turi, ada lagi kaliandra, ada lagi, nggak ada. Sekarang aja pakai konsentrat, nggak ada bos. Udah pakai itu celana dalam dulu. Mumpung alat kelamin lagi pulen-pulennya. Ya nanti ayam lagi. Ya, Oke. ya, terima kasih Pak Haji. Yo, Ibu. Assalamualaikum Pak Haji. Saya ini dari Lamongan. Ini. Ya, Ayo pertanyaan apa? saya mari sini mau silaturahmi sama Pak Haji sampai kesasar semalam itu. Ya. Ya. Yang pertama, saya itu punya hutang hari-hari di Utang Bapak berapa? sekitar ada 1 M lebih. 1 M. Iya. Percaya gak Bapak dan Ibu? Coba Bapak madep ke belakang. Coba madep belakang. Ada orang hitam utangnya 1 miliar. Percaya gak? Nggak ada yang percaya. Saya ini betul-betul punya hutang Ya, utangnya kemana? ke bank. Ke bank. Jaminannya apa? Jaminannya surat tanah lah. Nah, jaminannya rumah atau tanah. Surat rumah ya ada, surat tanah ya ada. Ya udah, Bapak copot celana dalam Bapak, dilapin di pintu rumah Bapak. Utang lunas, jaminannya balik. Bisa. Bapak remes alat kelamin Bapak, taruh di muka Bapak. Utang saya minggu ini lunas, bisa. Yang kayak tadi. Bapak colek alat kelamin Bapak seperti Bapak tadi colek. Utang saya lunas minggu ini, bisa. Gitu. Mau yang mana? Bebas. Yang kedua kalinya itu anak saya itu Deketin mic-nya, deketin. Nah. kerja di PT. Bagaimana yang bisa naik pangkat itu Pak Haji? Gampang Pak, gajinya dia terakhir berapa? Disedekahin, nanti naik pangkat. 2 kayak ibu tadi tuh. Baru punya gaji 2 kali. Iya gaji terakhir berapa kan saya nggak tahu. Tanya dulu gajinya dia berapa. Belum tahu. Ya lo tanya berapa gaji kamu terakhir? Gaji aku terakhir 2 juta. 2 Ya juta. disedekahin gitu. Itu Pak. Iya cari anak yatim kurung. Nanti cari anak yatim kurung disedekahin ke anak-anak yatim kurung. Kasih, nah diusap kepalanya anak yatim kurungnya, usap, terus dicium keningnya ibu yatim kurung. Itu. Tapi kalau di sana nggak ada anak yatim kurung, minimal 41 orang anak. Kalau nggak ada Bapak numpang di sini. Di sini ada berapa anak? Hah? 97 anak. Pakai di sini harusnya anak yatim kurung. Anak yatim kurung apa tuh Pak Haji? Anak yatim yang ditinggal papahnya meninggal masih dalam perut ibunya, seperti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau anak yatim ditinggal papahnya udah gede, saya nggak setuju. Kan kita lagi urgent darurat. Ibarat dokter spesialis, bukan dokter umum. Oke? Oke. Ada lagi? Ya. Makasih. Praktekin ya. Ya. Bisa gak? Bisa. Harus bisa. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahmi buat Pak Haji Dwi. Saya baru pertama kali ke sini. Nah, pertanyaannya apa? Saya dari Ciamis. Saya lagi berikhtiar udah hampir 3 tahun. Ikhtiar untuk apa? Hajatnya apa? Hajatnya saya lagi nyalek, Pak. Nyalek? Ya. Gampang bos. Kalau kita mau nyalek Pak, kalau memang punya duit ya alhamdulillah. Kalau kita nggak punya duit, biar kita kepilih jadi DPRD tingkat 1, DPRD tingkat 2, atau jadi DPRD gratisan. Bapak rendam celana dalam Bapak di drum.
yang 200 liter tuh cara dalam, sama foto bapak direndam sampai fotonya hancur, kena air tuh kan direndam. Nanti air rendamannya itu bapak tampung di motor, jadi drumnya taruh di motor, bapak bikin. Nanti bapak naik motor, bapak keliling ke dapil, bapak berapa dapil? Misalkan 8 kecamatan ya, 8 kecamatan dibolongin tuh drumnya, nanti airnya netes. Nah, selama airnya netes, nanti orang yang nginjek itu air rendaman cara dalam bapak, pasti pilih bapak. Kalau lebih jitu lagi, pada saat bapak keliling ke 8 kecamatan, bapak sambil telanjang bulat. Iya, maksud saya nanti orang-orang kampung kan ngapalin dia pas mau nusuk. Oh iya nih yang kemarin orang gila, jadi caleg gila. Ini Pak, ini ada 2 orang yang bikin perjanjian sama saya. Udah saya korbanin segala rupa, tapi dia itu nggak komitmen Pak. Nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Mumpung ini belum terlambat kan, nyoblos masih tanggal 14 ya. Ini terkait perjanjian apa, karena saya mengalah. Saya dulu mau ke RI, tapi saya dicoret, dia mau ngasih kompensasi, tapi sampai hari ini Sekarang pertanyaan Bapak apa ke saya? pengen mereka itu bayar komitmen ke saya gitu. Oh ya, ada di fotonya, ditulis, dikempit alat kelamin Bapak. Kalau Bapak mau tidur, umur Bapak berapa? 52. Nggak sampai 52 hari, nanti dia bayar komitmen gitu. Ya, Oke? siap. Sip. Ibu apa pertanyaannya? Ibu apa? Ibu apa? Bismillah Pak Haji. Pak Haji, kemarin hari Sabtu WA saya dibalas, saya langsung loncat loh ke sini. Saya balas WA Anda-nya. Iya. Apa pertanyaannya? Terus saya jawabnya apa? Jawabnya Pak Haji bilang gampang itu, nanti kita privat aja gitu. Wah, saya langsung papa. Emang hajatnya apa? Begini, saya mewakili keluarga. Jadi perusahaan kami itu dari tahun 2020 hingga sekarang merugi Pak. Jadi kami punya tanggungan 53M. Kemudian sudah Emang perusahaan apa? konstruksi. Konstruksi. Ya. Punya hutang 53M kemana? Ke bank juga, lalu ke Jaminannya apa? jaminannya rumah, tanah, mobil semua. Terus? Ya, kemudian pertama yang melihat YouTube ini papa saya. Kemudian papa sudah menjalani. Terus ada pertanyaan Pak Haji. Papa sudah menjalani sampai papa saya sudah 75 tahun, tapi masih menjalani, bahkan tidak pernah bolong. Pertanyaannya, ketika menjalani itu, semakin menjalani dari hari ke hari, kayak masalahnya itu malah tambah kayak mercon gitu loh. Jadi gini Pak, orang yang mempraktekin ilmu RDAY, bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz, bukannya langsung terkabul. Jadi yang harusnya ini masalah nanti keluar tahun 2025, 2026, 2027, 2028, itu dimajuin sama Allah, jadi keluarnya di 2024. Jadi ntar gak bakal keluar lagi di 2025, 2026, 2027 begitu. Kayak orang mana? Bokeh, saldo nggak ada, sampai lepas. sampai habis. Ya nggak apa-apa, emang itu doa saya tiap malam bos. Amin. Tapi janjinya di private ya Pak Haji ya. Ya nanti saya lagi Siap. 17 orang kan nih lagi, taruh Siap. selesai baru. Siap. Ada lagi? Ya, kemudian jadi pertanyaannya, kami tetap menjalani itu ya Pak. Jalanin dulu. Lo apa-apa Sampai- protes, harusnya proses. Sampai sekarang kami sudah masuk Slik BI. Nggak apa-apa, tenang aja. Lu tuh terlalu apa ya? Terlalu protes, jangan. Tidak ada tamu RDAY yang hajatnya tidak terkabul, nggak ada. Contohnya Amin, gimana? amin. Dia mau jual penggilingan padi udah 17 tahun. Udah ke Kiai, ke Ustadz, ke Habib, ke Majalengka, ke Cirebon, ke Kuningan, ke Pamempek, Banten. Ketemu ilmu RDAY baru praktekin 7 bulan langsung laku. Udah jalanin aja Mbak. Iya. Oke? Iya. Sip. Bapak apa? Pak Haji, yang kedua, suami saya habis selesai sekolah SPMT. Kemudian saya sudah Sekarang pakatnya apa? kombes. Kombes. Iya. Terus Supaya cepat jadi jenderal Pak Haji. sedekah 12 kali gaji terakhir. Itu langsung. Siap. Kalau kombes jabatan terakhir dia apa dulu? Sebelum sekolah SPMT itu sebelum itu. SPMT dia Birpang Opit. Ah ya udah, berapa gaji terakhirnya? Kali 12 gitu. Manjur Mbak. Tadi kan saya barusan ngobrol di Citos sama Bintang 2. Siap. Iya, manjur. Masa yang kombes enggak? Manjur. Sedekahin 12 kali gaji.
nanti ada jalannya aja. Dari mana aja uangnya cari pasti. Iya. Gitu. Nah, nanti Karena habis sekolah kan Pak, jadi Hah? jadi karena habis sekolah jadi dananya. jangan ngomong gitu. Ucapan siap, adalah doa. siap. Iya. Pasti ada. Pasti ya. Bismillah. Pasti ada. Iya. Kapolda Kaltara. Amin. Amin. Iya, itu kan nanti duitnya banyak banget. Amin, amin. Itu kan pasien saya. Kami kemarin di Kaltara Pak Haji sebelum sekolah. Iya, Pak Indrajit. Itu Oh. pasien saya. Nggak ketemu. Irjen Pol. Siap. Nah, nanti Iya. jadi di sono. Duitnya banyak, tahu ladangnya banyak. Siap. Kemudian Pak Haji yang ketiga, yang terakhir ini, anak saya sekarang sedang galau untuk memilih sekolah jurusan kedokteran atau teknik kimia. Kedokteran lah, harus kedokteran. Colek alat kelamin kamu, taruh di jidatnya Iya. kalau dia tidur. Dokter, harus dokter. Siap. Anak Harus saya dokter dokter, ya? Siap, dua-duanya siap. dokter. Yang ketiga anak saya Siap. mau masuk lagi dokter. Siap, Dokter Pak. enak. Siap. Gitu Iya, ya. iya. Nanti kalau dia mau ambil spesialis alat kelamin dan kulit. Iya, iya. Nanti Iya, Pak Haji. kecantikan. Iya, Nah, tujuan nanti saya begitu. dagang stem cell, beli Siap. dari agennya kan pasien Siap. saya tuh di rootnya. Kalbe, direkturnya Kalbe. Siap. Nanti belinya berapa, jualnya berapa. Bisa Sekali kedokteran stem ya, cell Pak Haji, ya? 300 juta. Bisa ya? Bisa lah, itu kan pasien saya, Siap. direkturnya. Nanti beli jadi agen. Tahu gak kalau jadi agen stem cell per bulan berapa? Untungnya 150 miliar net tuh. Siap. Ini bener Pak, itu kan pasien RDAI disekolahin sama itu ke Korea Selatan bikin racikannya. Iya. Anak saya dokter semua, dua-duanya nih yang nomor 3 saya masukin lagi dokter. Iya. Oke? Siap. Sip. Yuk bapak-bapak. Ibu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji, saya mau nanya, suami saya yang belum mau sholat sama Nggak apa-apa, gue setuju laki lu nggak mau sholat. Oh gitu sih Pak Haji. Hah? Ini saya nanya serius, sudah 14 tahun rumah tangga. Sekarang yang bikin gerakin hati suami lo mau sholat emang lo. Allah, lo berdoa apa dekul lo lecet, tapi kalau Allah belum bukain hidayahnya hatinya untuk sholat, yang ada lo malah pegel hati, akhirnya lo masuk neraka, nggak nyium baunya surga. Kenapa? Kesel sama suami? Iya. Jangan, lo doanya gini, terima kasih Allah, terima kasih, alhamdulillah. Setelah saya pulang dari RDAY, suami saya langsung rajin sholat, rajin ibadah. Saya bersyukur dengan adanya suami saya tidak mau sholat, saya jadi makin dekat sama Allah. Saya jadi rajin ibadah, saya jadi rajin berdoa. Coba kalau suami saya rajin sholat, mungkin doa dan ibadah saya nggak sedekat ini. Gitu. Jangan lo suruh, ya sholat, jangan. Yang ada lo nanti kesel, nggak nyium baunya surga. Jadi nanti pada saat lo meninggal, lo dikubur, lo nggak akan ada siksa kubur, nggak akan. Tidak akan ada siksa akhirat. Jadi lo langsung nyelonong masuk surga. Kok bisa? Amin, amin. Karena lo di dunia udah disiksa sama suami. Oh jangan begitu Pak Haji. Oh. Emang? Ada lagi? Kalau diajak soal bicara rumah untuk masa depan tuh nggak pernah mau, marah. Gampang, Mbak. Padahal masih Remes ngontrak. alat kelamin lo, pegang kulitnya suami. Lo maunya apa? Rajin sholat. Kalau diajak diskusi, nurut, manut, katut, tunduk, semua saldonya apa-apa pindah ke rekening saya. Begitu apa aja lo remes dulu, baru lo pegang. Ya. Perasaan saya malah yang digituin sama suami. Gimana Pak? Ya nanti kan kalau lo sentuhan kan nanti kayak orang main pedang. Praktekin aja, manjur. Ya. Iya, sakit pinggang apa Pak Haji? Suami Obatnya sakit pinggang, iya. gampang. Suami suruh tengkurap, lo jilatin bagian yang sakit. Nah, nanti kalau dia ngacem langsung jepret. Udah sembuh. Ya, Kali doanya 99 kali jilat sehari 3 kali. Umur suami berapa? 50. Nggak sampai 50 hari sembuh. Namanya ilmu kucing. Udah, Ya, makasih. jilat. Apa? Ibu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaannya apa? Nama saya dari Sidoarjo. Sidoarjo. Pertanyaan apa, Jo? Sama seperti yang lainnya punya hutang 3M. Ibu mau praktekin ilmu RDA yang mana? Bangun jam 00 mau sedekah es krim atau mau ML sehari 3 kali? Ibu ada suaminya gak? Ada. Nah, bisa gak sehari 3 kali kayak Haji Marco? Itu sudah yang ibadah ekstrim sudah. Nah, ML sehari 3 kali udah belum? Belum. Yang itu sudah 4 bulan lebih. Yang ibadah ekstrim itu. Baca Qurannya 12 juz gak? Iya. 12 juz? Iya. Ya udah terus aja terus. Ya, alhamdulillah untuk yang lain-lainnya kayak yang Pak Haji bilang setelah kenal RDAY semua bisa diatasi gitu loh. Gimik-gimiknya udah? Sudah juga. Oh ya. Cuma yang satu hari ini sebenarnya cuma saya pending enggak, saya ke Pak Haji dulu saya bilang gitu. Yang mana? Yang dari BPR kan enggak bisa disemayani gitu loh.
Apa tuh artinya disebayangin? Dijanjiin nggak mau gitu loh. Apa? Dijanjiin nggak mau atau harus Dijanjiin nggak mau? Iya. Gampang, Mbak. BPR-nya ditulis, ya dibungkus pakai celana dalam, ya masukin ke dalam botol, Iya. simpen di freezer. Udah, Iya. bikin lagi botol yang kedua. Oh, Paling iya. banyak botol 9. Nanti kan freezer kamu isinya es molen. Es Iya, mambo iya. celana dalam. iya iya Praktekin sampai 9 botol. Namanya juga gratisan, masa satu. Ulangi Iya, iya. lagi, Iya, terus- ulangi lagi. terus itu Pak Haji kan dia mintanya itu bayar bunga sekalian pokoknya. Saya nawarnya kan hanya pokoknya saja, tapi dia nggak mau, tetap kalau nggak mau saya ajukan ke lelang begitu. Nggak mungkin, mbaknya tinggal remes alat kelamin mbaknya, datengin ke orang banknya, BPR-nya, mbaknya datang buat salaman. Nurut manut katut sayang, baru mbak salaman. Nanti dia nurut mbak. Banyak kok orang bank BPR di Lestari tuh di Bali, lelang. Praktekin ilmu RDAI. Enggak, terus saja mbak. Apalagi alat kelamin kamu lagi pulen-pulennya, paksain aja. Nurut manut katut, nggak bakal dilelang, lunas. Atau jaminan apa rumah? Gosok pakai celana dalam pintunya yang tadi saya ajarin bapak ini. Lunas minggu ini. Mbak, Bu, maaf nih. Karena ilmu RDAI gratisan, bisa gak diulang-ulang? Jangan, Pak Haji saya udah, ya namanya gratis, ulang lagi. Haji Marco juga begitu. Haji Marco, Bu, punya kontrakan 21 pintu kosong. Punya ruko 15 pintu kosong. Apa nggak stres? Saya bilang Haji Marco ngapain? Ulangi lagi. Apa tuh? Rendam celana dalam disiramin. Ulangi lagi. Baru 3 kali. Sekarang kontrakannya penuh dan antri. Betul? Apa kata tetangganya? Haji Marco itu disiram pakai air yasinan ya, boro-boro air yasinan. Itu rendaman celana dalam. Manjur, ibu ulangi aja Bu. Kalau belum terkabul ulangi lagi. Belum terkabul ulang lagi. Namanya gratisan. Mau nuntut ya nggak bisa lah. Iya. Gitu. Terus tuh yang jual tanah itu sudah disiram rendaman itu ya apa Pak Haji? Kalau rendamannya di praktek yang belum manjur, Iya. ibu pakai ilmu guguk. Apa tuh ilmu guguk? Dikencingin. Begitu. Nanti kan viral tuh di pos kota, di koran Surabaya. Ini apa? Mau jual tanah lah, kan langsung banyak orang pada antri. Pokoknya bikin apa ya? Emang agak nyeleneh tapi manjur. Praktekin dulu. Atau ibu jongkok di bawah. Ada bisa, main bebas. Atau suami, kalau ibunya malu, manjur Bu. Tidak ada ilmu RDAI nggak manjur. Haji Marco bayangin Bu, permintaan lebih parah dari ibu. Bangun ruko 15 pintu, nggak mau pakai modal, pinjem di bank nggak mau. Saya maunya duit datang. Kalau orang waras dari mana bikin 15 pintu duit datang? Yang ada gurunya stres. Enggak tuh. Dia praktekin ilmu RDAI, disiramin, dikencingin. Pas dia lagi nyapu-nyapu, tetangga pada lewat. Haji Marco ini mau dibikin apa? Ruko. Boleh nggak saya ngontrak? Saya ngontrak ya setahun dulu di muka. Nah, uang yang dibayar setahun buka, 2 tahun di muka, buat bangun sampai hari ini jadi. Pokoknya ibu praktekin dulu aja, jangan bilang saya udah Pak Haji rendaman celana dalam tapi gak laku-laku. Gelo, orang gratisan, ulangi lagi. Yang DP 2 kali tapi batal terus. Enggak, lo ulangi lagi nanti yang ketiga enggak. Bisa? Iya. Kayak Haji Marco, betul? Dia protes, Ji, gue udah 7 bulan nih. Kontrakan, penggilingan padi yang 17 tahun gak laku-laku, kok gak laku? Katanya bisa udah 7 bulan. Lo jangan nuntut gue, lo orang gratisan. Lo liburan dulu lah ke luar negeri. Oh, ke luar negeri. Gue sabdain kan, udah tadi ke luar negeri gratis. Temennya di luar negeri ngebel, ngajakin dia liburan ke Eropa 45 hari gratis. Dia baru berangkat 7 hari, penggilingannya laku. Ibu praktekin dulu Bu, namanya juga gratisan. Berarti itu BPR-nya nggak usah dibayar Pak Haji? Nggak usah, mendingan lo colek alat kelamin lo taruh di mulut. Ada yang lunasin, ada yang lunasin. Gitu, mumpung alat kelamin lo nganggur, colek. Kalau alat kelamin lo aktif malah susah. Ini kan namanya ilmu gratisan ya, praktekin. Haji Marco nih, apalagi Roni lebih parah lagi. Sekarang Roni udah nggak kemari lagi, udah sibuk ya. Omsetnya 600 juta per hari. Saya aja udah, aduh gila bener Ron. Praktekin Bu. Terus kalau giro-giro yang kosong itu bagaimana Pak Haji? Pasti ada duitnya, pasti kebayar gitu. Lo nya mesti keke, namanya juga gratisan, lo nya mesti tingkat dewa. Tapi kalau bilang, duh nih giro gimana nih kalau nanti saldonya nggak ada, ucapan adalah doa, bener lo nggak ada. Kata-kata negatif nggak boleh. Jadi papa dan ibu, kenapa hajat kita lemot? Karena kita yang diucapin suka negatif. Coba negatifnya jangan. Pak Haji, aku
kok lama ya hajatnya? Coba ganti jadi sumpahnya yang positif. Pokoknya nih, kalau ada giro lagi yang jatuh tempo, gue sumpahin duitnya ada. Begitu. Ini kok enggak? Buktinya kan ibu kalau nyumpahin manjur, tapi kan yang negatif. Kenapa nggak diganti jadi yang positif? Nah, Iya. bisa? Ya. Ini kan kemarin ada sandalnya hilang. Sandalnya nggak bagus mah, swallow. Dia nyumpahin. Pokoknya nih kalau sandal gue nggak ketemu, utang saya yang 1 miliar lunas. Udah dia nyumpahin, dicari juga sandalnya ibu Yaltim lagi pada tidur, roknya dibuka. Nggak bisa. Ya, bapak-bapak. Ya, sumpahin bu pakai pakai positif, jangan negatif. Ya. Assalamualaikum Pak Haji, saya Raja Ya. Ciamis. Saya baru nikah kurang lebih 4 tahun Pak Haji. Nikah? Ya. Udah bunting belum? Udah punya anak 3 tahun. Oh. Nah, sampai sekarang saya belum punya rumah dan juga belum punya kendaraan. Saya nggak mau KPR dan juga nggak mau kredit motor. Gampang bos, lo colek istri lo alat kelaminnya taruh di mulut lo, pasti punya rumah. Lo jangan kalah sama keong, keong aja punya rumah. Tahu gak keong? Punya rumah gak keong? Orang beli ayam pasti dibikinin kandang, orang beli burung pasti dibeliin sangkarnya, orang beli burung merpati pasti dibikin kandangnya. Lu juga pasti dibikinin kandang sama Allah bos. Tapi caranya apa? Nah, pakai gimmick-gimmicknya RDAY, colek alat kelaminnya istri kalau pas lagi di kamar, taruh di mulut. Biar apa, Pak? Biar nanti alat kelamin kamu jadi rumah. Ya, colek. Malam, pagi, siang, Pak Haji? Hah? Malam, pagi, atau siang? Cocok mah di perapatan. Siapa Haji? Bebas. Colek 99 kali, sehari 9 kali. Pasti, nggak sampai 99 hari punya rumah. Amin Pak Haji, siapa Haji? Ya, Laksanakan. praktek ya. Siapa Haji? Ya, tapi kalau meraktekin nyolek jangan pakai cincin ya. Siapa Haji? Ya, ntar kalau ketinggalan di dalam gue juga yang repot. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bapak-bapak ibu-ibu, karena saya baru 3 hari lihat YouTube, 4 hari kemarin, jadi saya belum hafal banget di RDAE. Jadi saya mohon petunjuk Pak Haji. Tujuan saya agar saya siap selalu menafkahi, karena keluarga saya rata-rata budak, saya udah mualafkan. Kebetulan 4 keluarga saya yang biayain, saya yang menafkahi. Alhamdulillah sampai saat ini masih bisa ketemu makan. Dan tujuan saya, pertanyaan saya sama Pak Haji, agar saya banyak duit, agar saya selalu banyak bisa beribadah. Mohon ijazahnya dan petunjuknya, itu aja Pak Haji. Gampang bos, bikin tajub Allah aja. Saya bikin tajub Allah nih bos. Ya. Ada tamu gak ada tamu, anak yatim disedekahin. Ada tamu gak ada tamu, anak yatim dibawa piknik. Ada tamu gak ada tamu, anak yatim diajak makan McDonald. Ada tamu gak ada tamu, anak yatim diajak nonton bioskop 21. Ada tamu gak ada tamu, anak yatim saya bawa wisata ke salju di Trans di Bekasi. Ada tamu gak ada tamu, anak yatim saya bawa berenang di Pondok Indah Mall. Lalu juga pokoknya ada duit nggak ada duit, sedekah subuh gue jangan bolong. Ada duit nggak ada duit, sedekah Jumat Barokah gue jangan bolong. Ada waktu nggak ada waktu, sholat badiah qobliyah gue jangan bolong. Nah, lo tinggal bikin tajub Allahnya, bangun jam 00, senyum, mandi, tahajud, paksain baca Quran. Orang yang tiap hari baca Quran jam 00 habis tahajud, saldonya tidak pernah di bawah 1 M. Tapi kalau dia baca Qurannya 12 juz, saldonya tidak pernah di bawah 10 M. Contohnya Romi. Nah, coba lu praktekin bos. Siap Pak Haji. Bisa? Bisa, insya Harus Allah. bisa. Ini kan saya belum hafal banget karena saya baru 3 hari lihat YouTube-nya, nggak full banget. Makanya saya coba 4 hari kemarin sekaligus pengen langsung. Nah, rumah lo di mana? Di Tanjung Pasir, Tangerang, Teluk Naga. Nah, mendingan lo jangan pulang, besok lo paksain ijab sama anak yatim kurung. Tidak ada tamu RDA yang ijab sama anak yatim kurung, anak yatim yang ditinggal papa yang meninggal pasti dalam perut ibunya. Kita ada 97 anak kecil lucu-lucu. Nah, lo ijab kepada Allah, nanti anak yatim yang aminin, terus lo usap kepalanya. Habis lo usap kepalanya, buru-buru lo cium keningnya ibunya yatimnya. Langsung lo di demo bos. Berarti saya amin Pak Haji di Maria. Siap. Ya, praktek ya. Ya siap. Yo. Terima kasih Pak Haji. Ya, ibu apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afni dari Tangerang Selatan. Sekarang datang ke Pak Haji mohon petunjuk. Saya melihat dari beberapa YouTube Pak Haji dan sudah mulai mengamalkan dari yang kosong-kosong sampai ngaji. Paling ngaji sekarang baru mampu sampai 10 juz. Jadi sekarang pertanyaannya saya minta petunjuk sama Pak Haji. Saya ingin ikut aktif sebagai marketing travel umroh haji, dan bagaimana cara supaya bisa saya dapat jamaah yang banyak, sehingga bisa membawa, dan saya sudah terbiasa jadi tour leader, jadi bisa bawa jamaah, saya 1 bus 2 bus seperti itu. Karena sebelum
Iya, pertanyaannya apa? Bagaimana cara supaya dapat calon jamaah umroh dan haji yang banyak? Yang tadi saya ajarin ke Bapak tadi, bikin tajub Allah. Ibu bisa bikin tajub Allah mau? Sudah, Ya Pak Haji. udah kerjain itu. 12 juz, jangan 10 juz. Nanti gimmick-gimmicknya colek alat kelamin ibu, taruh di mulut. Hari ini terlampaui, hari ini berangkat 200 jamaah, hari ini berangkat 200 jamaah. Lakuin 99 kali, sehari 9 kali. Nah kalau pagi mau berangkat, ibu mau keluar dari rumah, mau ketemu jamaah yang ibu mau jadi marketing, gosok alat kelamin ibu, taruh di muka. Semua jamaah pada daftar, semua jamaah pada bayar tunai, semua jamaah nggak ada yang pada ngutang. Tiap hari. Nanti ibu tinggal testimoni di sini. Bener lu Pak Haji, gue remes alat kelamin gue, semua yang gue tawarin mau. Bener lu gue colek alat kelamin gue, semuanya orang pada bayar. Begitu. Terima kasih Pak Haji dan mohon izin untuk dilaksanakan. Bapak apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep dari Ranca Bungur. Pertanyaannya? Mau nanyain gimana caranya biar orang cepet lunasin utang kepada saya? Kan uang kamu di orang. Iya. Kenapa bisa sampai di orang? Saya pinjemin. Berarti yang belum siapa? Tunggu, yang belum berarti siapa? Kan kita bisnis Pak, spekulasi. Iya, lo kok mau minjemin dia? Berarti yang belum siapa? Maksudnya biar cepet apa harus? Enggak, lo kenapa minjemin dia? Lo punya inisiatif apa? Lo punya niat apa kalau duitnya dipinjemin dia? Karena emang teman bisnis saya Pak. Itu namanya Tuhan kecil, nggak boleh. Orang yang punya di Tuhan kecil, aku mau pinjemin dia biar dia sukses, nggak boleh. Nah kalau lo pengen bayar duitnya balik lagi, fotonya dia lo tulis hajat lo, kempit di alat kelamin lo, umur lo berapa? Saya baru 24 tahun Pak. Nggak sampai 24 hari nanti dia bayar gitu, oke? Iya, kalau misalkan kita biar cepet pakai ekstrim itu gimana Pak? Lo kempit di alat kelamin lo pada saat lo telanjang bulat di perapatan jalan. Maksudnya ke anak yatim, sodako atau gimana? Ya iyalah, lo kalau ibadah ekstrimnya nggak bisa ya gantinya sedekah ekstrim. Iya. Apa makanan favorit lo? Saya bakso Pak. Nah makan bakso di mana yang lo favoritin? Bakso favorit Pak. Ya udah lo ke bakso favorit, makan dulu di bakso favorit sama minum berapa? Misalkan 23.000, 23.000 kali 500 anak yatim kali 12. Udah lo ijab sama anak yatim kurung, nanti berdoa kepada Allah, uang saya dibayar. Ntar anak yatim amin 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 amin, lo usap kepalanya, cium keningnya. Udah lo balik ke rumah langsung dia bayar di bel. Bos, gue mau bayar bos. Itu garansi? Hah? Garansi nggak? Ya garansi lah. Kan kalau lo gak garansi berarti lo budak nggak yakin. Lo harus yakin bos. Jadi harus garansi. Oh, pasti. Siap. Daripada lo nyewa debt collector, bayar juga. Giran sedekah, kita nuntut. Kita waktu, ya kan kadang debt collector bayar gak? Bayar Pak. Bayar. Nah lo mendingan sedekah ke anak yatim. Nanti kan ibu yatimnya pada salut sama lo. Nanti alat kelamin lo dimainin sama ibu yatim. Ya, ibu apa? Ibu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Noneng dari Tasikmalaya Pak. Pertanyaannya? Ini saya tuh lihat di YouTube Bapak sudah sebelum bulan Rajab ya. Iya, pertanyaannya ada gak? Tadinya saya tak suka Bapak kan jorok kontol-kontol gitu. Tapi maksudnya nggak suka. Ya, Kenapa nggak suka? Tapi sekarang saya ajarin ya, saya puasa dari Rajab sampai Bata 23 hari kemarin ya. Puasa terus bangun jam 12.00 terus mengaji. Tapi Bapak ibu kan dari Tasik, kok mau ke RDI kenapa? Ya tertarik juga gitu. Yang tertarik yang mananya? Saya sudah dicobain sama anak saya kan bandel ya. Hah? Suka judi, suka apa sampai Anaknya? ya suka motor game sudah habis. Tapi Nonton sekarang film BF, alhamdulillah judi. ya sampai nangis-nangis dia minta mohon maaf gitu ya ke saya. Alhamdulillah suka sembahyang lagi. Baru 10 hari puasa saya. Ibu merhatiin ke anaknya apa tuh? Itu Ke anak ke yang judi itu sama suka nonton film BF. Dikempit fotonya sama diintuin sama Foto anaknya dikempit di alat kelamin ibu. Iya, iya. Bu, berarti kan alat kelamin ibu manjur. Bisa gak nih bapak-bapak ibu kempit sekarang? Ya maksudnya biar cepet terkabul. Alhamdulillah, tak itu sudah terkabul ya Pak ya, satu alhamdulillah. Udah gak main judi lagi? Enggak, udah. Udah gak nonton BF lagi? Udah. Nah, ini tukang nonton BF bu. Sekarang ini Pak, kecelakaan saya ya, saya kan ikut investasi Bodong. kelenceng itu madu. Ikut investasi? Investasi madu kelenceng. Madu? Iya. Terus? Saya sampai habis modal segala. Tadinya saya kan suka jualan di Jongko ya, sampai habis saya modal, sudah bingung itu. Ibu investasi berapa?
Ya lumayan lah kalau uang itu buat aku. Ibu mau gak terkabul biar cepat? Ya sekarang Di investasi madu kelenceng apa? Madu apa? Udah 1 tahun setengah nggak ada Madu kabar. apa? Madu kelenceng. Madu kelenceng. Ya, Ibu mau udah. terkabul? Ya amin, amin mau. Gampang. Ibu nanti pulang dari sini di Tasik, ibu cari tawonnya, ibu kempit di alat kelamin ibu. Terkabul enggak alat kelamin ibu tembem. Sekarang Pak, alhamdulillah sudah ada kabar, sudah ditangani sama Bareskrim, katanya modalnya mau dikembalikan. Nah, sekarang saya mau minta secepatnya gitu Pak. Itu tadi ibu kempit hajat ibu, seperti ibu ngempit foto ibu waktu anak ibu mabok, judi, nonton film BF, cuman bedanya sekarang yang dikempit namanya si itu yang pakai duit ibu nanti nanti terkabul. Umur ibu berapa? Amin. Apa? Umur ibu berapa? 52. Nggak sampai 50 hari terkabul, oke? Amin, amin. Sip, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo. Terima kasih Pak Haji. Satu lagi ya, nggak apa-apa ya. Saya mau balik ke Jakarta, yuk. Apalagi? Assalamualaikum Pak Haji. Saya Sarip dari Tugu Macan Citayam. Pertanyaan apa, Rip? Saya mau jual tanah Pak Haji. Tanah ini hak waris ya Pak Haji. Saya pengen per meter 5 juta gitu, gimana Pak Haji? Laku bos, lo rendam cadar lo cawik-cawik, lo foto tanahnya, lo tulis alamat lengkapnya, lo kempit di alat kelamin lo. Umur lo berapa? Sekarang baru 37 Pak Haji. Umur lo? Jalan mau 38 Pak Haji. Nggak sampai 38 hari laku. Amin. Lo kalau nggak percaya, ibu aja ngempit foto anaknya manjur. Iya. Nah, lo kempit dan ilmu. Iya Pak Haji. Ilmu kearifan lokal. Ya amin, mudah-mudahan. Berlaku nggak buat semua? Berlaku. Ya. Ya, jadi kita sepakat. Saya mau ibu pulang dari sini besok pagi, bapak pulang dari sini besok pagi, harus hajatnya terkabul. Amin. Praktekin ilmunya, Ya. dan jangan ngeluh. Ya. Belum terkabul, ulangi lagi. 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 Ya. Sampai berapa kali Pak Haji? 99 kali sampai Ya. 9 kali. Ulangi lagi 9 kali, ulangi Ya. lagi. Namanya juga gratisan. Iya Pak Haji. Ya kan? Amin. Ya. Saya nggak mau ngeluh, saya maunya terkabul. Nah, nanti kalau terkabul, bapak dan ibu praktekin lagi ke yang lain. Nah, kalau yang lain diajarin sama bapak dan ibu terkabul, bapak dan ibu punya tabungan 1 poin di akhirat. Amin. Lumayan, oke? Ya, Pak Haji. Sampai ketemu lagi besok malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya, saya kan kerja bisnis onlinean Pak Haji. Bisnis onlinean? Iya, terus habis ini kan ini ada promo. Pertanyaannya apa? Ada promo reward. Gimana supaya saya cepat istilahnya ikut katut dapat Targetnya terlampaui. Iya, target Misalkan ditargetin 100, kalau bisa dapetnya 110. Iya. Gampang, Bu. Ibu colek alat kelamin ibu dagang online-nya pakai HP apa pakai laptop? pakai HP. Nah, colek alat kelamin, gosok di HP-nya. Target terlampauin. Terus 99 kali, ulang-ulang sehari 9 kali. Sesuai umur saya. Hah? Sesuai umur saya. Iya, umur ibu berapa? 56. Nggak sampai 56. Gitu. Ji, ntar lecet gak alat kelamin gue? Pakai betadin. Namanya juga murah meriah begitu. Bisa. Nah, kedua, ibu kalau habis mandi, gosok alat kelamin ibu, mau di kamar atau di kamar mandi, setelah udah andukan, taruh di muka 9 kali. Ulangi lagi 9 kali yang kedua, taruh di muka yang kedua sampai 9 kali. Target saya terlampaui, bukan target saya tercapai, bukan. Nanti kalau udah tercapai berhenti. Target saya terlampaui. Kayak Mbak Nadia ditarget sama BRI, uang masuk 460 miliar. Mbak Nadia masuk 1 triliun setahun. Setiap mandi ya itu Pak ya? Hah? Setiap kita Iya, ibu mandinya sehari berapa kali? 3 kali. 3 kali. Itu alat kelamin nggak lecet. Ya, saya 3 Siang kali. sore, Pak Haji. Ya, jadi 3 kali. Jadi 3 kali, 9 kali 3, ulangi lagi sampai 9 kali. Oke? Ya, ada lagi Pak Haji. Ya. Anak saya kan buka warung kopi. Itu sepi, kayak orang itu nggak lihat kalau itu ada warung kopi. Oh, gampang Bu, rendam dalamnya anak ibu dicawik-cawik di depan warung kopinya. 1. Kedua, pada saat orang minum kopi, pada saat nyeduh kopinya, pada saat ngaduk pakai sendok, ibu nyebut alat kelamin laki-laki gede, alat kelamin perempuan gede, enak. Anak saya yang buka, bukan saya, anak saya. Iya, yang ngaduk anak ibu diajarin pada saat ngaduk kopinya. Yang makan balik lagi bawa teman-temannya, yang ngajak makan lagi bawa teman-temannya balik lagi. Nanti balik lagi. Kalau ibu nggak percaya, ibu jangan pulang dulu ke Lamongan dari sini. Nanti ibu naik Grab. Ibu kesini naik apa? Nyewa mobil Pak. Oh, nyewa mobil. Ya udah, bilang ke tukang sewa, anterin saya ke tempat dagangnya Teh Usi di Karangtengah, Lebak Bulus. Dia dagang soto mie, omsetnya per hari
40 juta. Orang dagang sotomi itu semangkok biasanya paling mahal 15.000, 20.000. Tapi TUC dagang sotominya semangkok 40.000, nasinya 5.000. Kok bisa? Pada saat TUC bikin bumbu, dia sebut alat kelamin laki-laki gede, alat kelamin perempuan gede. Yang makan enak, balik lagi. Pembeli pada datang, pembeli pada datang. Ah begitu. Nanti ibu ke sana. Namanya di Karangtengah, Lebak Bulus. Nanti udah dari situ ibu tinggal masuk tol pulang ke Lamongan. TUC di mana-mana itu dagang sotomi cuman 20.000. Ini 45.000. Kok mau? Itu tadi. Hah? Iya buktiin. Kalau saya kan nggak bisa, itu pasien saya. Sekarang emasnya TUC dari ujung jempol sampai ketek. Kemarin saya nyari keteknya TUC nggak ada. Isinya emas semua. Iya benar. TUC sama Haji Marco sepupuan itu. Nah, Haji Marco papahnya itu kalau motong ayam, motong sapi, motong kambing itu dagingnya gurihnya luar biasa. Pakai ilmu kearifan lokal zaman dulu. Jadi pada saat motong ada bacaannya. Bacaannya gimana Haji Marco? Tepuk tangan dulu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada cerita Pak Haji tadi. Kalau bapak saya itu pas hari raya Idul Adha itu rebutan orang-orang kampung pada Pak Haji Sadid aja yang motong, Pak Haji Sadid aja yang motong. Kenapa bapak saya kalau motong sapi atau kambing itu karena nggak bau amis dan dagingnya gurihnya luar biasa. Bau bandot kayak itu. Kalau potong bebek atau apa itu juga nggak ada istilahnya harus dicuci lagi. Nggak bau anyir, enak, udah terbukti. Gitu. Jadi ada bacaannya, bacaan ilmu zaman dulu, ilmu kearifan lokal. Ya, jadi bapak saya tuh kalau hari raya Idul Adha itu, wah bawa kepala kambing, kaki kambing, kulitnya juga dibawa ke rumah, banyak sekali kita panen. Jadi saya tanya ke bapak, Pak, kenapa bapak sampai terkenal banget bahwa yang motong, wah ini yang motong Haji Sadid, wah pasti enak, pasti gurih, pasti nggak bau bandot atau nggak bau amis gitu. Jadi rebutan. Jadi ada jampe-jampenya. Ternyata bapak saya bilang, Pak bacanya apa aja? Bapak pakai jangkauan bahasa apa? Orang nenek moyang dari Sunda gitu. Jangkauannya itu apa? Jangkauan itu ilmu ya, kearifan lokal. Jadi bapak saya itu kalau mau potong sapi atau kambing, pertama baca bismillah dulu. Setelah itu pas dipotong disebutin dulu orang yang korban itu siapa. Saya pas dipotong itu bapak saya selalu bilang hanyir pindah kana getih, hapek pindah kana bulu. Jadi buang amis itu pergi sama darah. Terus yang bau apak-apak itu pindah ke bulu. Jadi misalnya kalau motong bebek entok itu kan bau kan atau apa kan. Tapi kalau bapak saya potong itu mantap, nggak usah dicuci pakai apa-apa lagi, tapi udah baunya udah enak. Dan itu yang bikin bapak saya terkenal dengan. Coba jampe-jampenya pakai bahasa Indonesia biar bapak dari nyambung. Ya, jadi pas mau potong itu pertama baca bismillah dulu ya. Karena kalau di muslim itu kan kalau motongnya tanpa baca nama Allah itu jadi haram. Jadi tetap kita harus baca bismillah. Bahasa Indonesianya apa? Baca bismillahnya nggak usah baca bismillah. Kalau misalnya ada orang yang mau kurban, dibacain dulu namanya siapa, ini kurban siapa, baru dipotong dengan potongan seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk bin siapa dulu yang mau kurban langsung dipotong. Hanyir pindah kana getih. Bahasa Indonesianya apa? Artinya Bahasa Indonesia. Hanyir pindah ke darah, apep pindah ke bulu. Jadi dengan kata-kata itu memang simpel aja ya. Coba ulangi lagi bahasa Indonesianya apa? Pas dipotong itu amis pindah ke darah, apep pindah ke bulu. Jadi dagingnya itu nggak berbau kambing, karena kan bau kambing kan. Mungkin bapak ibu juga pernah ngerasain baunya. Oh ini bau daging kambingnya itu berasa banget bau. Tapi kalau bapak saya yang potong itu, insya Allah pada tahu itu yang potong Pak Haji Sadid. Jadi saya sekarang juga kalau mau potong kambing atau di rumah, saya biasa bismillah dulu langsung hanyir pindah ke darah, apa pindah ke bulu. Itu subhanallah mantap. Tepuk tangan dong. Wow. Sebentar lagi kan setelah bulan puasa besok, sebentar lagi kan ada kurban itu silakan bisa dicoba buat bapak-bapak dan yakin bisa bermanfaat buat semuanya. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, bapak dari ibu. Maaf Ya. Pak Haji, lupa saya yang dibilang Pak Haji tadi. Yang mana? Itulah Pak, yang celana dalam tadi itu direndam dulu ya, habis itu dicawi-cawi.
Ya, asal dalamnya direndam terus dicawik-cawik. Nah, pada saat ngaduk kopi ngomong, alat kelamin laki-laki gede, alat kelamin perempuan gede, enak, gurih. Yang beli datang lagi, Belanjanya nggak nawar, uang kembaliannya nggak diminta. Nanti anak ibu kaya bukan karena dagang kopi, tapi ngambil uang kembalian yang nggak dia minta lagi. Terima kasih Pak Haji. Ya. Assalamualaikum. Ya, ibu apa? Ibu, Ya. ayo. Saya dari Pekalongan, Pak Haji. Pertanyaan apa? Pertanyaannya, saya itu usaha dari tahun 87 sampai sekarang kok malah nggak naik-naik tapi malah mempunyai hutang, Pak Haji. Karena ibu sholat ba'diyah qobliyahnya bolong-bolong. Sholat ba'diyah qobliyah lo sebelum kenal RDAY bolong-bolong nggak? Ya, benar. Tepuk tangan dong. Orang yang sholat ba'diyah qobliyahnya bolong-bolong, orang yang sedekah subuhnya bolong-bolong, orang yang sedekahnya Jumat barokah 1 jutanya bolong-bolong. Kalau punya motor cicilan, kalau punya rumah cicilan, kalau punya mobil cicilan. Emang gitu. Nah, ibu tinggal sholat ba'diyah qobliyahnya aja, jangan bolong. Sedekah subuh jangan bolong. Sedekah subuhnya yang manjur kemana sih Pak Haji? Sedekah subuhnya anak yatim kurung. Nggak ada Pak Haji, di rumah saya nggak ada anak yatim kurung. Pakai punyanya RDAY. Kalau sedekah Jumat barokah 1 juta manjurnya kemana Pak Haji? Yatim kurung. Saya nggak ada yatim kurung, numpang punya RDAY gitu aja. Kan kita ada anak yatim kurung. Keduanya itu Pak Haji, saya itu jual sawah itu kalau sudah jadi mundur lagi. Ya itu karena sholat ba'diyah qobliyahnya bolong. Nanti kalau udah nggak bolong nggak, deal dibayar. Bisa? Insya Allah. Ya. Nah, ketiganya nih Pak Haji minta tolong. Anak saya yang keempat itu sampai sekarang itu kan sudah punya anak 3. Sampai sekarang itu ya saya mohon sama Pak Haji minta doanya itu belum dapat kerjaan Pak Haji, nganggur di rumah itu. Panggil, sini lo kalau mau kerja nggak lo? Mau dapat duit nggak? Sebulan 10 juta. Sini lo. Remes alat kelamin ibu, taruh di mukanya dia. Nih remes, namanya disungguh kalau orang Jawa bilang. Orang Sunda dicamahan. Kalau orang Surabaya namanya ilmunya digembok. Selama 99 hari. Nanti dia dapat kerjaan gajinya sebulan 10 juta. Amin. Bisa? Amin. Bisa Ya. insya Allah. Itu Pak Haji, itu yang tadi pertama itu syaratnya itu tadi harus bayar anak yatim gitu. Iya, lo harus sedekahnya ke anak yatim, jangan sedekahnya ke kemana, harus anak yatim. Pokoknya sedekah anak yatim manjurnya luar biasa dibandingin ke orang lain. Apalagi dapat namanya yatim kurung. Apa tuh yatim kurung? Anak yatim yang ditinggal papahnya meninggal, dia masih dalam perut ibunya. Seperti apa? Nabi Muhammad SAW itu yatim kurung. Caranya kayak gitu. Ibarat dokter spesialis, bukan dokter umum. Itu nggak ada, numpang aja pakai ini, kumpulin. Ya Pak Haji, itu padahal tahun ini saya punya hutang itu harus melunasi 1 M tuh Pak Haji. Ya nggak mungkin sholat lo bolong-bolong. Kalau gua ajarin kata lo, Haji Mbak, ngapain tuh sih muka berak diajarin? Oh iya. Ya, lu muka berak. Oh iya benar. Yo, bapak-bapak. Ya. Ya makasih Pak Haji. Assalamualaikum. Harapan saya, semoga siapa saja yang telah menonton video ini jadi terinspirasi, dan saya doakan semoga semua hajat Bapak Ibu semuanya bisa cepat terkabul, dan saya doakan Ibu Bapak semuanya bisa secepatnya datang ke RDAY dan bertemu dengan Pak Haji dan anak-anak yatim tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.